Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat bagi Dewan Juri dan pendengar sekalian. Perkenalkan Dewan Juri yang terhormat, nama saya Gaharu Bimo Pamungkas sebagai representatif dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Bogor. Dan pada kesempatan berbahagia ini, saya akan berperan sebagai tim pemerintah dan juga sebagai pembicara pertama. Kami akan membahas mosi mengenai keputusan Dewan untuk tidak menggunakan ekonomi biru. Sebelum saya memulai argumen yang lebih jauh, izinkan saya menjelaskan pengertian dari ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Baiklah Dewan Juri yang saya hormati, dari pengertian yang sudah saya sampaikan, kita dapat menarik suatu kalimat utama yang akan saya bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dewan Juri yang saya hormati, saya mendukung Dewan untuk tidak hanya mengandalkan sumber daya kelautan. Walaupun yang sama-sama kita ketahui, negara kita memiliki potensi maritim yang sangat luas. Namun yang kita ketahui juga, Indonesia bukan hanya negara maritim, tetapi juga negara yang memiliki potensi-potensi lain seperti potensi agraria. Dewan Juri yang saya hormati, jika kita hanya mengandalkan potensi kelautan, kita akan ketergantungan terhadap kelautan. Sedangkan kita juga masih memiliki sumber daya lain yang berpotensi juga untuk dijamah. Dewan Juri yang saya hormati, mengandalkan kelautan terus-menerus pun dapat mengganggu ekosistem laut. Contohnya seperti pengambilan terumbu karang secara ilegal dan berlebihan, pembangunan pesisir pantai secara aktif. Pembangunan secara aktif pun memiliki dampak jangka panjang yang tidak kalah berbahayanya dan bisa kembali kepada terganggunya kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia. Contohnya seperti terjadinya abrasi atau erosi. Dan juga jika dibangun bangunan yang masif di pesisir pantai, juga dapat menurunkan permukaan pesisir pantai. Berdasarkan data yang kita ketahui bersama, juga berdasarkan penelitian yang dikatakan bahwa Jakarta berpotensi akan tenggelam pada tahun 2030 dikarenakan penurunan permukaan pesisir pantai. Tentunya hal ini akan membahayakan dan merugikan banyak pihak apabila pembangunan secara masif di sekitar pantai diteruskan. Maka pemanfaatan ekonomi biru yang bertujuan untuk menguntungkan masyarakat hanya akan menjadi bumerang dan dapat menjadi suatu akibat yang membahayakan kehidupan manusia dan ekonomi manusia bagi negara tersebut juga, karena pengawasan laut yang terbatas sedangkan berbanding terbalik dengan luasnya perairan di Indonesia. Pengawasan laut yang terbatas mengakibatkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya memanfaatkan sumber daya alam dari laut untuk kepentingan sendiri, kantong-kantong pribadinya. Luasnya perairan laut memang menjadi hal yang patut kita syukuri bersama. Namun hal ini akan mengakibatkan pengadaan sistem di laut yang semakin sulit, mobilitasnya yang rendah dan biaya juga yang tidak sedikit dalam pengoperasiannya. Maka kesimpulan yang dapat kita sampaikan dan juga dapat kita dapatkan adalah jika adanya energi alternatif yang lain untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, maka hal itu sudah seharusnya kita kembangkan. Jika hanya berfokus pada ekonomi biru dan juga mengandalkan kelautan, kita akan tidak menemukan suatu solusi dan juga kita tidak menjamah potensi-potensi lain seperti potensi agraria dan lainnya. Mungkin sekian orasi dari saya. Selamat siang dan maafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.